Kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Allah yang setia. Jika tahu kondisi kami masing-masing selama seminggu ini atau selama setahun ini, Tuhan, kami berdoa supaya melalui pembacaan Alkitab mendapatkan terang-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuduskanlah kami supaya kami boleh menerima firman-Mu, mengambilnya, menikmatinya, memperhidupkannya. Terima kasih Tuhan, bagi juga teman-teman yang masih ada kesibukan, merahmati mereka, menjaga, dan Tuhan kuduskan mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, yang telah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ya kita baca ya, Lukas 22, ayat 9 sampai 71. Akan dimulai dari saya terlebih dulu ya, nanti baru kita lanjut. Amin. Ayat 39. Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, Ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Oke, lanjut Becky dulu berarti ya. Ayat 49. Ayat 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, jika kami menyerang mereka dengan pedang." Saya lagi, ayat 50. Lalu seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Ayat 51. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ayat 52. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Ayat 53, "Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin. Ayat 54, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka.
Ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59, dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tapi Petrus berkata, bukan aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ketika itu juga, sementara ia berkata berkokoklah ayam. Baik, jadi sudah siap untuk membaca Lukas 22 ayat 61. Oke, saya dulu berarti ya. Lalu berpalinglah Tuhan mengundang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ayat 63. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulnya. Ayat 64, mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Ada Iva? Ya. Oke. Ayat 65, dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ayat 70, kata mereka semua, jawab Yesus. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Amin. Betulan ya. Jadi teman-teman sekalian, kita pada hari ini akan sama-sama membahas mengenai porsi hari ini, yaitu 39 sampai yang ke 71. Oke, saya tanya dulu kepada 2 atau 3 orang ya. Adakah yang mau mencoba untuk menemukan ayat penting daripada porsi hari ini? 69. Oke, ampun dulu. Lalu setelah itu, ada selain Ricky. Empat dua, Kak. Oke, lalu satu lagi, selain Andre. Oke, belum ada ya. Silakan Ricky dan Andre bacakan ayat yang kalian pilih. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Andre. Ya, ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, Andre dan Ricky,
Keduanya tidak salah ya, tapi kita akan membaca atau melihat apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, jadi Andre mendapatkan poinnya ya. Mungkin kemarin karena Andre ingat bahwa yang akan kita bahas di hari Senin dan Selasa dalam meja Tuhan, maka di sini kita tadi lihat ya, ayat yang akan kita dan ambil adalah di ayat yang ke-42 ya. Ya, kita baca sama-sama. Ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang jadi. Oke, kenapa harus ayat ini yang diambil? Padahal kita ada lihat di Alkitab kita ya, yang biasa itu ada 4 perikop, ya kan? Tadi ada apa saja? Yang dari ayat 39 itu mengenai bagaimana di Taman Getsemani dia berdoa, lalu Yesus ditangkap, ya, terus menyangkal Yesus, dan terakhir Yesus di hadapan mahkamah agama. Namun apa yang akan kita lihat di ayat 42 ini? Ya, ada yang mau coba? Hanya satu pertanyaannya, yaitu apa maksud ayat 42 mengenai Tuhan yang berdoa dengan mengatakan melainkan kehendakmu-lah yang jadi, ya. Amin. Oke. Ada yang mau mencoba? Melainkan kehendakmu-lah yang jadi, apa maksudnya? Oke, coba saya tunjuk ya. Elia? Belum, Kak. Belum. Coba saya tunjuk lagi. Pada tadi Andre dan Ricky sudah ya. Ella, bisa? Oke. Faison, mau coba? Boleh, Kak. Ya, silakan. Tuhan Yesus berserah kepada Allah, bukan? Ya, berserah kepada Allah. Ya, hanya itu? Itu aja sih. Oke, thank you ya, Wilson. Baik, sekarang kita akan bahas ya supaya kita ada waktu lebih nanti untuk bisa berdoa. Ya, jadi sekarang kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan kehendakmu yang jadi. Nah, di sini saya hanya tampilkan, tapi teman-teman bisa baca, bisa lihat dan perhatikannya. Jadi di sini memang ayatnya diambil atau referensinya dari kitab Markus pasal 14 ayat 36 ya, yang menunjukkan bahwa Allah Tritunggal itu telah menetapkan dalam rencana ilahinya pada kekekalan yang lampau bahwa yang kedua dari Trinitas ilahi harus berinkarnasi dan mati di atas salib untuk menggenapkan penebusan, ya, penebusan kekal bagi perampungan tujuan kekalnya. Oke, sekarang coba saya minta tolong kepada tadi mungkin Elia ya. Elia boleh bacakan Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 9. Ya, Pak, sebentar. Oke. Terima kasih. Efesus 1 ayat 7 sampai 9. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Amin. Terima kasih ya. Ini dikatakan tadi kata-kata terakhir yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Ya. Nah, hari ini tadi kita pertanyaannya kan masih ingat ya. Kenapa harus kehendakmu yang jadi? Ya karena bahkan Allah telah menetapkan itu, ya, sebelum dia dijadikan, yaitu pada kekekalan yang lampau, ya, sebelum ada Adam dan Hawa, ya, sebelum ada kita hari ini. Maka hari ini kita mengucap syukur bahwa kita boleh mengenal, kita boleh melihat dan mempelajari bahkan memahami bahwa Yesus yang disalibkan itu memang harus mengikuti kehendak Bapa. Nah, tapi Yesus juga memiliki kehendak. Tapi mengapa bukan kehendaknya Yesus yang jadi, tapi kehendak Bapa? Karena di sini kita lihat ya, dalam pandangan Allah sebagai anak domba Allah, ya, kita boleh baca sama-sama. Ia telah disembelih sejak dunia dijadikan, yaitu sejak adanya ciptaan Allah yang telah jatuh. Siapa yang telah jatuh ini?
Itu manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, jadi puji Tuhan, hari ini kita ada di dalam penghidupan atau penebusan daripada Yesus yang adalah Adam yang terakhir, ya kan? 1 Korintus 15 ayat 45, nanti kita boleh baca sendiri-sendiri. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, di sini dibilang apa? Sejak kejatuhan manusia, ya, sejak Adam dan Hawa jatuh, ya, anak domba, kambing, anak lembu dan lembu jantan digunakan untuk umat pilihan Allah sebagai lambang-lambang. Nah, itulah mengapa waktu kemarin ya kita bahas mengenai Paskah, ya, bangsa Israel makan domba, itu adalah untuk apa? Melambangkan penebusan. Ya. Jadi dia adalah anak domba yang sejati yang telah ditetapkan Allah, ya. Maka hari ini kita bisa memiliki kelimpahan berkat Tuhan. Jadi hari ini kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya menderita, tapi mengucap syukur padanya, ya, untuk melakukan kehendak Allah Tritunggal, yaitu menggantikan kurban-kurban dan persembahan-persembahan yang merupakan lambang-lambang dengan dirinya sendiri dalam keinsaniannya sebagai kurban dan persembahan yang unik bagi pengurusan umat pilihan Allah. Haleluya, ya. Kita adalah orang yang dosa, tapi kita boleh menerima keselamatan ini. Nah, mungkin sebelumnya kita mengira, Tuhan, aku telah berdosa. Mungkin kita seperti Petrus. Kita menganggap, oh saya nggak kenal, oh saya sudah berdosa. Tapi mengucap syukur, ya, di dalam doanya, ya, Tuhan berkata apa? Saat sebelum penyalibannya, ia mempersiapkan dirinya, ya, yang mempersiapkan dirinya menerima cawan salib. Ia bersedia melakukan keinginan Bapa yang unik ini demi perampunan rencana kekal Allah Tritunggal. Yaitu supaya yang kalau Tuhan Yesus nggak mati waktu itu, dia nggak mungkin menjadi roh yang memberikan kehidupan kepada kita hari ini. Dan kita tidak bisa menerima segala berkat rohani. Oleh karena itu, dia rela memberikan dirinya. Bahkan di dalam Filipi 2:8 berkata apa? Dalam kondisi sebagai manusia, ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Tak lain dan tak bukan adalah untuk manusia yang dikasihinya. Ya, jadi semoga melalui pembahasan singkat malam ini kita bisa mendapatkan terang yang luar biasa. Karena sebenarnya bagi teman-teman yang sudah dapat Alkitabnya, penjelasan ini juga sudah ada. Namun bagi yang belum, nanti tunggu Alkitabnya datang, atau bisa dicatat setiap pembahasan yang kita telah bahas, ya. Oke, jadi saya tambahkan sedikit lagi. Kita sebagai orang muda melihat kondisi hari ini, ya. Kok teman-temanku yang rasanya punya waktu yang senggang, ya, punya waktu yang nggak melulu doa dan baca Alkitab, hidupnya biasa, ya. Nah, kita mungkin bertanya demikian. Tapi satu perkara yang perlu kita tahu adalah mereka belum tentu mendapatkan berkat sejati, atau mereka belum tentu mendapatkan apa yang Allah inginkan dalam dirinya. Hari ini kita membaca firman-Nya tiap hari, kita ada waktu doa, kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, kita apa? Melihat bahwa dirinya kita telah disangkal dan kita telah mengikuti kehendak Allah, yaitu membayar harga. Kita sungguh-sungguh memang rasanya berat, ya, tapi mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus sekarang setelah memberikan dirinya kepada kita sehingga bisa menjadi kenikmatan kita hari demi hari. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan untuk membaca Alkitab, ya, karena setiap hari atau bahkan setiap kalau kita ketemu mungkin tahun depan yang ini sama juga, terangnya baru, ya. Inilah yang menjadi sukacita kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini yang bisa saya bagikan. Kita masih punya waktu beberapa menit. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau share, dipersilakan. Amin. Oke. Ada? Kak, ada nggak ayat yang menjelaskan Tritunggal itu, Kak? Oke. Menurut teman-teman yang lain ada? Kalau belum nanti coba kita jawab. Yohanes, Kaifa ada?
Oke. Ada ya Kak di itunya. Kalau yang udah dapet Alkitab di situnya juga ada Allah Tritunggal yang nggak sih, Kak? Kurang kedengeran Elia, kecil suaranya. Oh, kecil suaranya, Kak. Sekarang kedengeran nggak, Kak? Ya. Kalau yang aku lihat dari catatan yang udah dapat Alkitab ini, ada tulisannya kan Allah Tritunggal itu di Matius 28 ayat 19. Terus Yohanes 14 ayat 7, sama ini pasal 10 juga. Terus 2 Korintus 13 ayat 14. Oke. Jadi itu lesonnya sudah dicatat belum leson? Belum sih, Kak. Tadi apa aja? Matius 28 ayat 19. Lalu Yohanes ya. Yohanes 14 ayat 7. Ya. Yohanes 14 ayat 7. Sama yang pasal 10-nya juga. Pasal 10. Terus 2 Korintus 13 ayat 14. 2 Korintus 13 ayat 14. Oke, sudah tercatat, Reson? Mungkin coba kita bantu di sini ya. Makasih ya. Sama-sama, puji Tuhan. Itu mengapa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang 3 tapi 1, 1 tapi 3. Dan mereka tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Ini menunjukkan bahwa keamunitannya seperti yang dikatakan bahwa dalam kitab Roma pasal 11 ya. Saya akan kasih lihat kita sama-sama di sini supaya kita melihat bahwa kita tidak salah ya, tidak salah paham. Ada di sini. Ini Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 itu berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemudian sampai selama-lamanya. Amin." Oke, jadi sekarang boleh nggak melakukan? Mungkin pada saat kita awal-awal baru mau percaya, kita boleh melakukan. Tapi sepanjang kehidupan kita sampai hari ini, kalau bisa dan kalau boleh, jangan lagi ragukan karena tidak ada yang bisa menandingi pikiran Allah. Dan sekarang kita hanya tugasnya apa? Menikmati, membagikannya, juga memberitahu bahwa ya Allahku, Allah Tritunggal adalah Allah yang memang memberikan dirinya ya bagiku di kayu salib sehingga menjadikan dirinya juga adalah bangkit menjadi roh yang menghidupkan sekarang tinggal dalam diri kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan ya. Eson. Amin. Amin. Oke. Apakah ada lagi selain Eson? Aku ingat pertanyaan aku waktu itu yang beberapa hari lalu. Waktu Kak Eko bahas tentang yang kelahiran kembali itu, kapan sih kita bisa disebut lahir kembali? Kan dibaptis juga itu kan lahir kembali kan Kak? Atau fidi gitu. Nah itu waktu aku dibaptis itu, aku nggak ngerasa benar-benar lahir kembali gitu. Justru baru setelah aku menjalani hidup yang benar-benar, apa ya Kak? Ya baru sekarang-sekarang inilah benar-benar berasa lahir kembali gitu Kak. Dibaptis itu belum apa. Jadi kapan gitu bisa disebut dengan lahir kembali? Oke, puji Tuhan. Mungkin Kak Eko? Oke. Ya, baik ya, lahir kembali. Sebenarnya lahir kembali itu adalah sesuatu yang jadi begini, keselamatan Allah itu kan sebenarnya sebuah proses ya. Dalam artian begini, mungkin Kak Eko tunjukkan dulu ya satu apa namanya, satu PowerPoint-nya dulu ya, sebentar ya.
Oke ya, keselamatan sebentar. Biar kita ada apa namanya, ada gambarannya ya, sebentar. Ini lagi loading. Soalnya kalau dipakai Zoom dia jadi agak lemot. Oke, sudah muncul sih, sebentar. Oke. Oke, sambil saya ini aja deh, saya share screen ya. Bentar. Oke. Ya, baik. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu ada 3 bagian. Ya, itu kalau dari 2 Tesalonika ya, salah satu ayat rujukan kita adalah dari, sebentar ya. Sorry. Saya buka langsung di sini ya. Dari 5 ayat, sebentar. Mungkin saya bisa dibantu jadi tiba-tiba blank. Sebentar ya. Yang apa? Semoga Allah menguduskan. Ya. 23. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya, betul. Sorry. Satu kadang tahu namanya tapi alamat ayatnya agak ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, jadi kita perlu melihat kebenaran ini dulu ya, sebelum nanti kita jelas perkara kelahiran kembali ya. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu di sini Tuhan berfirman, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi ada bagian namanya roh manusia, kemudian ada jiwa, dan kemudian adalah yang paling luar itu adalah tubuh. Tapi ini semua adalah satu kesatuan ya. Jadi itu disebut sebagai manusia tripartit. Nah, roh itu adalah bagian manusia yang paling dalam. Dan memang Allah menciptakan manusia, ada roh itu adalah fungsinya untuk berkontak atau berkomunikasi dengan Allah. Ya. Tetapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ya memang secara luaran tubuh dan jiwanya ini mereka masih aktif ya. Tetapi rohnya ini menjadi tidak berfungsi. Ya, yang tadinya mereka bisa berkontak dengan Allah karena mereka berdosa, persekutuan dengan Allah ini menjadi terpisah. Rohnya ini menjadi tidak berfungsi. Ya, bahkan kitab Efesus ya, Rasul Paulus bisa mengatakan bahwa dahulu kamu mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Jadi Efesus pasal 2 ayat 1. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Loh, kok bisa mati? Padahal masih hidup tapi dikatakan mati. Ya karena masalahnya ini, roh manusianya ini tidak berfungsi. Nah, kelahiran kembali itu adalah sebenarnya tahap awal dari keselamatan yang kita alami. Ya, kapan kita dilahirkan kembali? Nah, secara prinsip kebenaran, dilahirkan kembali itu sebenarnya adalah ketika roh Allah ya masuk ke dalam kita, roh manusia. Nah, untuk bisa masuk ke dalam roh manusia ini, ya, Allah ini melewati banyak proses ya. Sebentar, ini saya end dulu aja. Sorry ya.
Maksudnya supaya saya langsung bisa, nah ini dia ya. Nah ini satu perkara yang sangat penting, bahwa Allah ini melewati proses, Allah Tritunggal ini melewati proses. Tadi kan Kak Renat menjelaskan ya, persona yang kedua dari Tritunggal ya. Jadi Allah ini dia berinkarnasi. Ya, dia menjadi seorang manusia, ya manusia Allah ya. Dia adalah manusia, dia juga adalah Allah. Dia selama 33,5 tahun hidup di atas muka bumi, dia mati tersalib, dia dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit. Nah, di dalam kebangkitannya inilah, ya, ini satu ayat yang juga sangat penting. Mungkin saya dibantu, ini ayat ini sangat penting. 1 Korintus 15 ayat 45. Ya, mungkin bisa minta bantuan Elia bantu bacakan kali ya. 1 Korintus 15 ayat berapa, Kak? 45. 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya. Adam yang akhir yang mengacu kepada Tuhan Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Ya, bahasa Inggrisnya life giving spirit. Ya, ini pakai bahasa ejaan lama, roh pemberi hayat. Nah, kenapa kok Tuhan ini melewati proses ini? Ternyata dia ada satu tujuan, supaya dia bisa masuk ke dalam roh manusia. Inilah disebut kelahiran kembali. Ya. Nah, sebenarnya proses ini bersamaan ketika kita, ya menurut Markus pasal 16 ayat 16 itu apa? Barang siapa yang percaya dan dibaptis, ya, dia akan diselamatkan. Percaya ini adalah apa yang ada di dalam hati kita. Dibaptis ini adalah apa istilahnya itu tanda ya bahwa di dalam hati kita percaya, kita persaksikan di depan manusia ya, sebenarnya di depan Allah, di depan manusia, bahkan di depan Satan. Kita waktu dibaptis itu juga memproklamirkan, hai Satan, aku sekarang bukan milikmu lagi, aku adalah milik Allah. Karena kasusnya itu sebelum kita percaya dan dibaptis, kita ada di bawah cengkeraman Satan. Ya, kita ada di dalam kerajaan iblis. Ya, ketika kita percaya dan dibaptis, kita dipindahkan. Jadi kelahiran kembali ini adalah saat kita percaya dan dibaptis. Ya, tetapi ini masih ada satu proses berikutnya, teman-teman ya. Masih perlu namanya transformasi. Ya, jadi kita jangan, oh sudah dilahirkan kembali, sudah. Dilahirkan kembali ini masih seperti bayi yang baru lahir. Ya, kalau kita Petrus itu mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi ini masih perlu namanya proses transformasi. Nah, ini terjadi kapan? Seumur hidup kita. Ya. Dan yang terakhir, ya ini adalah proses kita dimuliakan. Ya, nanti saat ini yang terakhir ini saat kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, tubuh kita yang fana ini diubah menjadi tubuh mulia. Nah, poin malam ini adalah pastikan kita sudah melewati pos ini. Ya, kita percaya, dibaptis, kita dilahirkan kembali, sehingga kita bisa seumur hidup kita mengalami transformasi. Karena yang mengerjakan transformasi itu ya ini roh yang ada di dalam kita ini. Ya, kita ini luar biasa. Luar biasa kenapa? Di dalam kita ini ada bukan hanya sekarang roh manusia, tetapi juga di sana ada roh Allah. Ya, ada satu ayat di dalam kitab Roma ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mungkin ada yang bisa bantu dibukakan aja ya. Bentar ya. Roh itu bersaksi. Ya, Roma 8 ayat 16. Sekarang gantian yang ini deh, yang ini ya.
Oke, sudah ditampilkan aja ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, ini adalah roh kelahiran kembali. Bukan hanya ada roh manusia, tetapi juga ada roh Allah. Bahkan menjadi apa? Menjadi satu roh. Ya, 1 Korintus 6 ayat 17. Coba Kak Renat, 1 Korintus 6 ayat 17. Ya, ini ayat yang juga sangat penting nih, teman-teman sekalian ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi apa di sini? Satu roh dengan dia. Menjadi satu roh dengan dia. Loh, ini luar biasa. Ini ilustrasinya tuh seperti kalau kita buat itu apa teh itu ya, teh celup itu ya. Ini ada air panas, kemudian ada teh. Nah, itu ya ini ilustrasi saja untuk membayangkan satu roh itu bagaimana ya kan. Jadi berbaur menjadi satu. Yang tadinya cuma air putih dan teh ini menjadi air teh. Berbaur menjadi satu. Inilah roh kelahiran kembali. Dan ini sekarang ada di dalam setiap orang yang sudah percaya dan dibaptis. Ya, menghasilkan apa? Ya, satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya. Jadi itu mengenai kelahiran kembali. Ya, saya pikir demikian. Mohon maaf agak panjang jawabnya supaya kita punya pemahaman yang holistik ya. Jadi ini sebuah proses. Setelah lahir kembali masih perlu transformasi. Nanti akan berujung pada pemuliaan. Oke. Ya, jelas ya Elia. Amin. Ya. Paham. Amin. Ya, sama-sama. Oke, baik teman-teman, kita sampai di sini karena tadi kita ada mau berdoa ya untuk teman-teman kita di NTT. Kita foto dulu bersama.